Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, silakan menyimak materi berikut ini. Dan perkecambahan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji. Pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Arti dari kuantitatif itu bisa diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan juga merupakan proses pertambahan biomasa atau ukuran, baik berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel, tidak dapat kembali ke kondisi semula. Nah, pertumbuhan bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik suatu makhluk hidup. Ini contohnya bertambahnya tinggi suatu tanaman. Kemudian yang kedua, perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat ditulis dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Ini artinya makhluk hidup akan terus berkembang dengan seiring pertambahan usianya. Ini adalah dua pengertian ya. Yang pertama pengertian dari pertumbuhan, yang kedua pengertian dari perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki perbedaan. Dilihat dari sisi pengertiannya, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, bisa diukur. Sedangkan perkembangan sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur dan ditulis dengan angka. Tapi walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini, ya, pertumbuhan dan perkembangan itu selalu berjalan secara simultan, ya. Jadi pada waktu yang bersamaan mereka saling terkait. Nanti proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu akan terpengaruh oleh dua faktor. Ada faktor internal dari organisme itu sendiri dan faktor eksternal yaitu dari lingkungan. Nah, nanti untuk faktor internal dan eksternal kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ini contoh dari gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kita bisa melihat yang awalnya dia sebuah biji, di lingkungan yang sesuai dia akan tumbuh, berkembang menjadi tanaman yang memiliki akar, batang, dan juga daun. Untuk itu kita akan membahas tentang biji. Kenapa penting dibahas tentang biji? Karena pada tanaman pertumbuhannya itu diawali dari biji yang dimulai dari zigot, kemudian dia akan berkembang menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Adapun strukturnya, struktur biji itu ada 10 bagian. Yang pertama namanya testa. Testa itu selubung biji. Selubung biji yang berasal dari dinding bakal biji. Dia fungsinya sebagai kulit biji. Yang kedua plumula. Plumula itu bakal daun, calonnya daun. Yang ketiga radikula. Radikula itu bakal akar, jadi calonnya akar.
Yang keempat, epikotil. Epikotil itu adalah bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon. Sedangkan yang kelima, hipokotil. Hipokotil itu bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Struktur yang keenam ada endosperma. Endosperma atau endosperm ini merupakan cadangan makanan. Ada yang terdapat pada jaringan yang mengelilingi embrio atau ada juga yang terdapat di dalam kotiledon. Nah, kotiledon itu sendiri adalah satu atau dua keping biji. Nah, pada tanaman monokotil, kotiledon ini nanti akan mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Nah, skutelum itu sendiri berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endosperma. Nah, kalau koleoptil ini nanti fungsinya adalah melindungi bakal daun, melindungi plumula. Nah, bagian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah koleoriza. Koleoriza itu fungsinya melindungi bakal akar, melindungi radikula. Nanti pada tanaman dikotil dia tidak terjadi modifikasi. Nah, kemudian macam-macamnya, biji itu terbagi menjadi dua jenis atau dua macam, yaitu biji yang tidak berendosperma atau disebut dengan biji eksalbumin. Ini contohnya biji bunga matahari, dan biji berendosperma atau biji beralbumin. Ini contohnya biji tanaman jagung. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, kita akan membahas pengertian dari perkecambahan. Jadi nanti pada proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, yaitu mereka meliputi tiga proses, pembelahan sel, pembesaran sel, diferensiasi sel. Dalam proses perkecambahannya nanti, pembelahan sel itu nanti terjadi pembelahan mitosis yang menghasilkan sel anakan baru. Pada proses pembesaran sel itu nanti akan ada pertambahan ukuran sel anakan, dan pada proses diferensiasi sel ini akan terjadi proses perubahan sel hingga terbentuk organ-organ. Nah, adapun perkecambahan itu sendiri memiliki pengertian merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman, periode diam di mana tumbuhan itu masih dalam bentuk biji yang diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Jadi pada proses perkecambahan itu akan ada tiga proses yang saya sebutkan tadi, pembelahan sel, pembesaran sel, sampai dengan diferensiasi sel. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses perkecambahan ini ada 7 proses, mulai dari imbibisi dan absorpsi, hidrasi jaringan, absorpsi oksigen, pengaktifan enzim, transport molekul, peningkatan respirasi, sampai munculnya embrio. Nah, tahapannya ini yang awal, perkecambahan itu dimulai dari penyerapan air oleh biji. Nah, ini menyebabkan nanti beratnya biji bertambah. Nah, proses ini disebut dengan proses imbibisi. Nah, pertambahan berat biji yang siap berkecambah ini pada kacang itu biasanya 1,5 kali berat biji semula. Nah, nanti embrio akan menyekresikan hormon giberelin. Nah, giberelin ini nanti akan merangsang aleuron untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim yang dikeluarkan ini contohnya nanti enzim amilase dan protease. Masuknya air pada biji nanti juga akan mengaktifkan enzim dan memungkinkan makanan, cadangan makanan dihidrolisis menjadi larutan yang sesuai nanti untuk dibawa ke titik tumbuh kecambah. Nah, kecepatan perkecambahan ini bisa ditentukan oleh kecepatan menyiapkan makanan. Tapi juga ada faktor lain, selain dari makanan dan air, juga akan ada faktor dari suhu dan persediaan oksigen.
Nah, tahap perkecambahan nanti akan muncul, yang pertama akan muncul plantula, ya, atau tanaman kecil dari dalam biji. Ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Nah, ini macam-macam perkecambahan. Kalau kita melihat tanaman itu memiliki dua tipe perkecambahan. Yang pertama hipogeal dan yang kedua epigeal. Nah, pada hipogeal ini kotiledon tetap berada di dalam tanah. Ya, plumula itu terbawa ke atas tanah, ya, karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Nah, hal ini disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa. Ya, nah nanti dengan tunas mudanya dia akan muncul dari dalam biji. Nah, sedangkan untuk yang epigeal ini nanti kotiledon akan terangkat ke atas tanah, dia karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Nanti kotiledon muncul sebagai keping biji hijau, hipokotil nanti berbentuk kait, dan ujung plumula terdapat di antara kedua keping biji. Nah, tujuannya agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Jadi itu dua macam perkecambahan. Ini kita bisa melihat gambarnya, hipogeal dan epigeal. Contoh dari hipogeal ini adalah biji jagung. Kalau epigeal ini contohnya kacang merah. Kalau hipogeal itu perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah. Sekali lagi, kalau yang epigeal ini perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Jadi perbedaannya itu di bawah tanah dan di atas tanah. Nah, untuk materi kita hari ini saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.